Mau tahu perjalanan singkat kita ziarah di sekitar Masjid Nabawi? Tonton terus perjalanan kami ya. Let's go! Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman li Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Adalah Saqifah Bani Sa'idah yang ada di sebelah kiri kita semua, itu yang banyak jamaah di sana. Ada tulisan takbir hadir ke Saqifah Bani Sa'idah yang ada pohon kurma yang baru ditanam. Itu adalah tempat dibaiatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama di dalam Islam. Jadi ketika Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka yang menjadi perhatian terbesar bagi para sahabat pada waktu itu adalah mengangkat seorang pemimpin. Kenapa? Bahkan diriwayatkan sampai pengurusan jenazah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam itu tertunda ya, karena pikiran kaum muslimin pada waktu itu konsentrasi untuk apa? Untuk agar supaya kaum muslimin ini dipimpin oleh seorang amir atau seorang khalifah ya. Nah, dengan singkat cerita bahwa di sanalah ya, walaupun terjadi musyawarah atau mungkin debat tebal ya, yang akhirnya Allah tabaraka wa taala mentakdirkan Abu Bakar Siddiq, sahabat termulia yang telah menemani Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam mendakwakan Islam yang mulia ini, sekaligus juga sebagai mertua dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah takdirkan untuk menjadi khalifah pertama di dalam Islam ya. Jadi di sanalah atau diangkatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama di dalam Islam. Kemudian destinasi berikutnya yang ingin kami perkenalkan kepada para tamu Allah, terutama yang belum pernah, ini adalah masjid yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam dalil Fathul Madinatul Munawwarah atau Gaitu Madinah dijelaskan bahwa di sinilah Rasulullah SAW untuk pertama kali melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dikatakan juga oleh Abu Hurairah tentang hal itu. Kemudian juga ini mudah-mudahan katanya ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib karena beliau juga pernah menjadi imam ketika melaksanakan sholat Id. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sama waktu itu pernah melaksanakan sholat Id ya. Juga di dalam riwayat yang lain beliau melaksanakan sholat minta hujan, di mana pada waktu itu ada awan yang menaungi beliau ya, maka dikenallah dengan Masjid Ghamamah. Ghamam itu kan awan ya, Ghamamah artinya awan ya, di mana pada waktu itu awan menaungi atau membuat teduh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم. Dari ziarah dalam di sore kita yang berbahagia ini, yaitu Maqbaratul Baqi. Ini termasuk salah satu dari 5 yang disunahkan untuk kita kunjungi, untuk kita ziarahi ketika kita sampai di kota Nabi SAW. Masya Allah ya. Maka di sini seluruh pekuburan yang ada di negeri Saudi ini, yang ada di negeri Tauhid ini, yang ada di negeri Sunnah ini, semuanya seperti Sunnah Nabi. Artinya tidak dibangun, hanya dikasih tanda ya, batu atau juga di beberapa tempat pakai paralon yang dicor ya sebagai tanda saja. Jadi tidak dibangun seperti kuburan-kuburan di negeri-negeri selain Saudi Arabia ini, seperti di Indonesia lah ya. Nah, kaitan dengan doa ketika kita ziarah kubur, maka seperti doa yang umum kita ketahui, yaitu Assalamualaikum ya ahla ad-diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Hikmah dari ziarah kubur yang dulu ketika umat Islam masih lemah akidahnya sempat dilarang oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah akidah kuat, maka disyariatkan untuk ziarah kubur. Dan di antara hikmah dari ziarah kubur yang pertama adalah untuk mendoakan penghuni kubur. Ingat, itu penting diulang-ulang, untuk mendoakan penghuni kubur, bukan untuk meminta sesuatu, karena mereka sudah meninggal, tidak mampu mereka untuk mendatangkan manfaat dan juga untuk menolak madarat ya.